Kayaknya si LL ini bakalan kena di mentalnya. Hola netizen yang tercinta, Loli baru saja datang ke rumah sang ibu Nikita Mirzani. Sebagai bukti ia mengunggah foto pagar rumah Nikita Mirzani di Instagram story-nya. Sayangnya kedatangan Loli ke rumah ibunya mendapat tanggapan sinis dari netizen yang berbakti. Ada yang menuding Loli kehabisan uang makanya datang ke tempat Nikita Mirzani. Terkait kedatangannya, Loli mengatakan hanya mau bertemu Nikita Mirzani dan kedua adiknya. Loli juga mengungkapkan ini bukan kali pertama kedatangannya ke rumah Nikita Mirzani. Sayangnya Loli hanya bisa sampai di depan rumah Nikita Mirzani sebab belum ada postingan tentang pertemuan ibu dan anak tersebut di media sosial. Nikita Mirzani juga pernah menekankan agar Loli tidak perlu lagi datang ke rumah. Dia mengatakan sudah memaafkan anak sulungnya tapi hanya cukup sampai di situ. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani dan Loli bertengkar hebat lewat media sosial pada awal tahun lalu. Semula anak perempuan itu lebih membela ayah dirinya Antonio Debola saat sedang berseteru dengan sang ibu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loli baru aja bikin surat terbuka untuk miminya minta tolong dibukain pintu rumah. Kalian semua main aja ke akunnya dia karena ada kok itu masih baru foto depan rumah dia. Gimana nih guys? Udah puas? Terutama untuk para konten kreator yang nyuruh dia pulang, yang nyuruh dia nunggu depan rumah, yang nyuruh dia sujud ke emaknya, udah pada puas? Kalau gue mah udah bisa nebak, gak bakal dibukain Loli. Makanya waktu itu gue bikin VT, lo gak usah balik ke rumah nyokap lo. Nyokap lo ini masih panas-panasnya, masih kesel-keselnya sama lu. Dan baru-baru ini nyokap lo ini kayaknya asmaranya baru aja berakhir. Masa iya dia mau ketemu sama lo? Lo pada yang menyuarakan, Loli kalau gue jadi lu gue bakal nunggu depan rumah gue gelar tikar. Kalian ini paham gak sih kehidupannya public figure tuh seperti apa? Mereka itu disorot banget sama yang namanya media. Dan sekarang gak tahu ya itu si Loli ngikutin saran kalian atau gimana, ngedepak depan rumah. Gue yakin abis ini media pada nyorot dia. Terus yang rugi siapa? Dia sendiri kan yang rugi. Abis ini kalian yang udah pada ngasih saran langsung pada speak up. Tuh kan Loli, makanya dari awal lu jangan durhaka dan lain sebagainya. Dia tuh nggak butuh kritik, dia tuh butuhnya saran karena ini udah kejadian, udah nggak bisa disesalin lagi. Yang dulu-dulu ya udah dulu. Kita ngeliatnya masa depan. For your information ya, gue pribadi ini chattingan sama sahabatnya Loli yang sering disebut namanya tuh, gue chattingan sama dia. Dan sahabatnya sendiri ngasih info bahwasannya waktu itu Loli mau dan udah diinfoin ke ibunya. Ibunya bilang udah nggak mau ngurus lagi, nggak mau tahu. Itu anaknya udah mau. Gini ya Loli ya, kasus lu kan nih nggak kelar-kelar ya dari zaman kapan tahu. Seluruh Indonesia nasihatin lu, yang artinya lu tuh viral gitu loh ya, akun lu tuh engagementnya tinggi gitu loh. Tapi lu nggak dapet apa-apa. Influencer lain ketika dapat kasus mereka diam, klarifikasi, udah open endorse lagi, laku lagi. Kalau lu yang lu dapat itu hanya beban mental dari banyak orang. Lu nggak mendapatkan benefit apa-apa. Yang bener-bener ya Loli, kalau emang lu nyamperin emak lu niatnya untuk silaturahim dan ternyata nggak diterima, ya udah nggak usah. Lo kan udah niat baik, ternyata nggak diterima. Tapi kalau emang ternyata maaf nih ya, bukannya suuzon, kalau lu emang datang karena kekurangan uang dan lain sebagainya, lu udah ada modalnya Loli. Yang bener-bener aja akun lu tuh dipakai, buka endorse, share kegiatan lu sehari-hari, jangan cuma share muka lu mau padel, kagak ada yang tertarik. Kalau kemarin satu Indonesia ngerasain pilunya hati seorang NM karena punya anak seperti LL, dan satu Indonesia ikut ngenasehatin LL, walaupun banyak orang yang bilang, Kak kok kamu bahas tentang NM sama LL terus ya. Bukan masalahnya mau ngebahas, tapi ya emang masalah ini lagi menguasai seluruh sanubari masyarakat Konoha gitu. Jadi mau nggak mau ya kayak kita tuh gatel kepengen mengupas atau menyinggung tentang hal ini. Tapi tanpa bermaksud menggurui atau tanpa bermaksud ikut campur lebih dalam, biarlah kita-kita yang cuma remah rengginang ini, yang hanya masyarakat Konoha dan pecinta perkembangan mereka itu, kita cuma bisa mendoakan yang terbaik. Kalau ngelihat story-nya LL, kayaknya sekarang gantian kita yang ikut merasakan pilunya seorang LL di sisi anak, yang kayaknya udah jalan buntu banget sampai ngomong LL balik bukan karena minta dinafkahi,
lain, tapi karena mohon agar pintu maaf itu dibukakan. Jujur, aku sebagai seorang ibu yang punya anak yang usianya mungkin udah di atas LL ya, aku juga ngerasain kayaknya si LL ini bakalan kena di mentalnya. Dan gantian kita satu Indonesia yang berharap seorang NM sebagai seorang wanita hebat, wanita pejuang keras, wanita yang banyak mengalami jatuh bangun dalam kehidupan, bisa punya hati seluas samudra, bisa memiliki hati dan kasih sepanjang jalan yang gak ada habis-habisnya sebagai seorang ibu. Karena ya supaya apa? Supaya mereka akhirnya berbaikan, dan supaya akhirnya berita di FYP kita ini bisa ganti tema ya, Bo. Bisa ganti tema, nggak melulu tentang mereka. Karena emang belum kelar masalah LL sama NM, muncullah kisah putusnya si NM ini sama si R. Belum reda juga hebohnya karena masih baru kemarin muncullah lagi story dari LL. Jadi kayaknya mereka ini luar biasa banget. Mereka akan menjadi lebih luar biasa lagi kalau mereka berhasil menyelesaikan kasusnya dan membuat seluruh masyarakat Konoha ini akhirnya tersenyum dan ikut bahagia. Semangat terus ya buat LL. Kamu hebat banget di usiamu yang sekarang. Semoga itu beneran kamu menyadari kesalahanmu, kamu beneran bertobat, dan kita berharap juga Ami kamu dibukakan pintu maaf dari dalam hatinya, dan ya di kehidupan esok kalian bisa lebih baik lagi. Semangat terus, keren kamu LL di usia yang muda. Dan ayo NM, yuk kembali lagi sebagai kodrat kita seorang ibu. Ya emang seorang anak sudah, meskipun udah dikeluarin dari kakak atau apapun, balik lagi seorang ibu pun bisa melakukan kesalahan. Dan kalau ada kesempatan untuk bertobat, ya pergunakan kesempatan itu. Jangan ada yang protes ya, kenapa kakak bahasnya NM terus, LL terus, jangan ada yang protes. Karena mereka itu emang gak ada habisnya, mereka itu emang seheboh itu gitu. Kalau menurut Bunda Loli ini, kalau aku ya, kalau anak udah balik, aku rangkul. Karena untung dia nggak mau bunuh diri, untung dia nggak narkoboy, ya kan. Sekarang kan banyak faktor, apalagi dia dari keluarga yang broken home, orang tuanya berpisah. Jadi sebenarnya ini anak bukan kesalahan dia semua. Usia 16 tahun dia sudah dilepas ke luar negeri. Sementara kita awasin aja anak sekarang masih suka meleset, apalagi tidak ada pengawasan. Jadi nikmir sebenarnya ambisi di sini. Boleh kita melepas, tapi lihat kita usianya. Rangkul itu anak, untung dia nggak bunuh diri. Untung nggak dia narkoboy. Banyak faktor kan. Jadi sebenarnya nikmir ini pelit sikit-sikit. Ya aku sudah yang mahal itu. Namanya anak, wajib kita. Gini, ini buat semua nih ya. Yang gue bahas kemarin itu bukan perkara salah dan benar. Yang gue bahas itu perihal sebab akibat dan tindak lanjut apa yang sebaiknya harus dibuat. Coba deh yang pada tantrum disimak lagi VT-nya. Fokus gue itu cuman ngingetin, gak ada di situ gue nyalah-nyalahin. Jadi gak usah lah repot-repot ngedoain gue. Yang udah ngikutin konten gue dari awal juga pada tahu kok anak-anak gue udah pada punya KTP. Makanya gue berbagi pengalaman. Tujuan gue buat ngasih tahu generasi muda bahwa keluarga itu bisa berjalan dengan baik kalau di manage dari awal. Tapi kalau kalian pengennya tetap ngamuk karena butuh pelampiasan buat melupakan sejenak beban hidup kalian, gak apa-apa juga, gue paham kok. Kan gak ada yang tahu kalian dibesarkan di lingkungan dan dengan pola didik yang kayak gimana. Kenapa gue bahas kasus ibu dan anak itu? Karena kan diumbar kasusnya. Udah gitu relate sama konten gue, makanya sekalian gue jadiin contoh kasus. Analoginya gini deh, lu memutuskan untuk miara anggrek, terus lu belilah bibit anggrek, lu bawa pulang, terus lu pelihara nih anggrek tanpa cari tahu caranya. Dengan harapan nih anggrek akan tumbuh dengan baik dan berbunga. Lo cuma tahu kalau tanaman ini harus disiram, harus dikasih pupuk, terus harus mendapatkan sinar matahari. Udah, lo cuma tahu itu gitu.
Terus lo rawatlah anggrek ini sama seperti lo merawat pohon mangga. Terus pas akhirnya anggrek itu layu dan gak tumbuh sesuai dengan ekspektasi, lo kecewa. Cerita lalu di sosial media. Terus yang nonton VT lo ini, dia ikut empati nih. Bikinlah dia VT berbagi cara merawat anggrek. Masa iya lo marah? Masa iya pas ada orang yang nyaranin, Bu, anggreknya jangan malah dijemur, nanti makin kering terus bisa mati. Malah salah. Sebenarnya respon yang punya anggreknya nggak ada yang tahu sih ya. Tapi yang kocaknya malah para tetangganya nih yang pada nyaut kenceng. Ya udah, ambil aja anggreknya buat ibu. Pada teriak gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Namanya juga orang ya. Pemikirannya nggak ada yang sama. Satu masukan ini bisa dianggap sebagai kritik yang bikin emosi, bisa dianggap sebagai saran buat bahan kontemplasi. Tergantung kelapangan hati aja, karena memang gak semua orang sanggup cerdas secara emosi. Padahal dari pengalaman pencinta tanaman tuh anggrek sebenarnya masih bisa diselamatkan. Kalau emang gak bisa dihandle sendiri ya konsultasilah sama para ahli. Sayang soalnya bibitnya bagus, tapi cara ngerawatnya yang belum bisa, makanya bikin kecewa. Buat yang ngasih insight bahwa tindakan si ibu untuk mencoret nama anaknya di daftar ahli waris itu adalah cara untuk melindungi si anak dari niat jahat orang luar, gue juga udah mikirin kemungkinan ini kok. Karena gue meyakini hal ini. Sepengetahuan gue, orang yang keras hati itu sesungguhnya adalah orang yang sangat penyayang. Sikap keras yang diperlihatkan di luar itu sebenarnya adalah usaha untuk membentengi lembutnya hati. Persis seperti cangkang telur yang sedang melindungi isi. Makanya gue gak mempertanyakan keputusan Ibu Niki. Gue cuma menyayangkan pemilihan kata si ibu aja ketika masih dipengaruhi emosi. Tapi Ibu Niki ini kan public figure ya, dikhawatirkan apa yang dia lakukan nanti akan diikuti oleh para orang tua egois yang gak punya surat keterangan hak waris. Gue khawatir akan banyak orang tua yang ingin menggugurkan tanggung jawab mereka terus ikut-ikutan nyoret nama anaknya dari kakak hanya karena putus asa.